Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Dengarkanlah Peringatanku yang terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara mengenai kata peringatan, maka dalam KBBI diartikan sebagai berita yang mengingatkan adanya sesuatu yang akan terjadi. Jadi sebuah peringatan diberikan untuk menginformasikan kepada pihak lain bahwa akan ada suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan pihak tersebut harus waspada terhadap peringatan itu. Melalui surat Ibrani pasal 3 ini, kita akan belajar beberapa hal. Antara lain, yang pertama, Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa. Terdapat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Surat Ibrani dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi secara umum yang pada saat itu sedang berada dalam bahaya besar. Mereka sudah lama menjadi Kristen tetapi belum dewasa dalam iman. Ada kemungkinan mereka akan berbalik ke agama Yahudi. Penulis surat Ibrani menasihati agar mereka mengarahkan pandangannya kepada rasul dan imam besar, yaitu Yesus Kristus. Terdapat pada ayat yang pertama. Karena Yesus Kristus lebih unggul daripada apapun. Musa hanya berfungsi sebagai perantara manusia bagi perjanjian lama. Sedangkan Kristus adalah ahli bangunan yang mendirikan perjanjian baru. Musa setia sebagai pelayan, tetapi Kristus setia sebagai anak. Musa sebagai saksi untuk hal-hal yang akan datang, sedangkan Kristus menggenapi hal-hal itu. Kristus dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kristos, yang artinya dipilih atau yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Masiak. Yesus adalah orang yang dipilih Allah untuk memilih umatnya. Yesus sebagai anak Allah, dia lebih mulia daripada Musa. Musa hanya sebagai pemimpin bangsa Israel, sedangkan Yesus adalah pemimpin seluruh umat manusia. Seluruh surat Ibrani menjelaskan tentang keunggulan Kristus. Surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus lebih unggul daripada malaikat. Yesus Kristus adalah pencipta, Yesus Kristus adalah penguasa, Yesus Kristus adalah pokok keselamatan, dan Yesus Kristus lebih mulia daripada Musa. Yesus sebagai kurban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia, sekali untuk selama-lamanya. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus telah membuka jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Jadi saudara-saudari, oleh karena kasih dan kuasa Kristuslah kita ada sampai saat ini. Poin yang kedua adalah, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Terdapat pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Penulis surat Ibrani menasihati untuk tetap setia dan beriman agar dapat memasuki tempat perhentian. Penulis menjelaskan bahwa pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti pada kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Terdapat pada ayat yang ke-7 sampai 9 dan ayatnya yang ke-15. Setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, orang Israel mengembara di padang gurun puluhan tahun lamanya. Di situ mereka mencobai Allah dengan terus-menerus mengeluh dan tidak menaati perintahnya. Akibatnya Allah murka terhadap mereka, bahkan mereka tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Penulis surat Ibrani menasihati orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu agar mereka yang telah memperoleh bagian dalam Kristus tidak memiliki hati yang jahat, hati yang tidak percaya kepada Allah, atau hati yang diikat oleh tipu daya dosa. Tetapi mereka harus teguh berpegang pada keyakinan iman sampai pada akhirnya. Karena orang yang tidak mau taat dan tidak percaya kepada Allah tidak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini marilah kita mendengarkan setiap peringatannya. Percayalah bahwa Yesus lebih unggul daripada apapun. Yesus telah memberikan anugerah keselamatan pada kita. Ketika kita mendengar peringatannya pada hari ini, janganlah mengeraskan hati, tetapi bertobatlah. Jangan lagi memiliki hati yang jahat, hati yang tidak mau taat, hati yang diikat oleh tipu daya dosa. Tetapi marilah kita teguh berpegang pada keyakinan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, agar kita dapat masuk ke dalam tempat perhentiannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.